Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi ya tentang requirement gathering. Karena kemarin kita membahas dari studi kasus sebagai contoh, lalu kita masuk ke yang namanya user requirement. Nah, jadi anak-anak perlu kita ketahui bersama ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu requirement sendiri apa, lalu kegiatannya yang disebut analisis kebutuhan atau requirement analysis, kemudian bagaimana tahapannya, dan terakhir seperti apa dokumennya. Nah, kita ulangi lagi di model proses linear sekuensial ini ya, bahwa untuk membangun software, kita menggunakan model proses yang seperti ini, di mana ada 5 tahap, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, untuk communication sendiri, ada kegiatan yang namanya requirement gathering. Nanti setelah requirement gathering kita selesai, kita masuk ke fase yang namanya pemodelan, analisis, dan desain. Nah, jadi kita lihat lagi yang namanya requirement gathering itu sebetulnya menetapkan apa yang akan dibuat oleh developer sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengguna ya. Jadi pada saat membangun software itu ada tim yang namanya developer dan ada juga para pengguna dan mereka harus menyepakati sebetulnya akan membuat software seperti apa agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna tersebut. Nah, jadi requirement gathering itu ada 2 kegiatan, yaitu user requirement dan software requirement. Nah, jadi kegiatan requirement gathering itu nanti outputnya adalah yang namanya daftar user requirement dan daftar software requirement. Serta ada beberapa diagram untuk pemodelan requirement. Nah, requirement itu apa? Kita ulangi lagi. Didefinisikan sebagai apa yang diinginkan oleh user terhadap software yang dibangun. Kemudian kalau software requirement adalah apa yang harus ada pada perangkat lunak, apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dalam rangka memenuhi kebutuhan user atau user requirement. Jadi antara user requirement dengan software requirement itu sebetulnya sangat terkait erat. Jadi kalau user requirement itu dari perspektif user atau point of view atau POV-nya user, jadi ingin apa gitu ya. Sementara kalau software requirement itu dari perspektifnya software. Jadi software kitanya harus punya fitur apa saja atau harus bisa apa saja agar sesuai dengan keinginan dari user tersebut. Nah, jadi ada juga yang mendefinisikan software requirement itu adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan oleh user. Nah, untuk user requirement itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pertemuan terakhir kita sebetulnya menugasi anak-anak untuk mendapatkan daftar user requirement. Nah, selanjutnya baru kita bisa masuk ke yang namanya kegiatan software requirement gathering. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi, kita harus punya dulu user requirement-nya, di mana user requirement itu kita beri kode seperti ini ya. Jadi, kalau kita misalnya punya 2 requirement, maka dituliskan kodenya UR1 dan UR2. Sementara untuk software requirement, itu kita beri kode juga, yaitu SR01 dan SR02, di mana SR01 ini adalah pasangan dari UR01, sedangkan SR02 adalah pasangan dari UR02. Jadi, UR01 ini kebutuhan usernya, sementara SR01 ini adalah apa yang dimiliki atau fitur yang ada di software supaya memenuhi UR01 ini. Jadi berpasang-pasangan. Tetapi bisa juga kita membuatkan seperti ini. Jadi kalau user requirement ada 2, sementara software requirement-nya kita bisa susun menjadi 5 software requirement seperti ini. Di mana untuk user requirement 01 ternyata menjadi fitur atau dijadikan fitur 0101 dan 0102. Jadi software requirement-nya ada 2 ya. Artinya software requirement itu lebih detail dibandingkan dari user requirement. Demikian juga dengan UR02 ini software requirement-nya menjadi 3 ya. Ini menjadi sangat detail atau lebih detail karena terdiri dari 3 software requirement.
Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang bawah ya, di mana software requirement itu menjadi lebih detail dibandingkan dari user requirement. Nah, itu kesepakatan atau pemahaman yang harus kalian ketahui tentang software requirement dan keterkaitannya dengan user requirement. Sekarang kita masuk ke yang namanya analisis kebutuhan. Ini adalah kegiatan atau proses mempelajari kebutuhan user untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau software requirement. Jadi untuk memahami software requirement itu kita melakukan analisis kebutuhan. Di mana di analisis kebutuhan itu ada user requirement, terus bagaimana kita mendefinisikan software requirement-nya. Nah, analisis kebutuhan juga merupakan proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sisa lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Jadi di sini perspektifnya dari sisi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu harus ada fungsi apa saja, kemudian antar mukanya apa saja, dan kemudian sebetulnya ada kendala apa gitu ya dari perangkat lunak tersebut. Nah, kita lihat lagi ya, bagaimana tahapannya. Ternyata tahapannya itu pertama memahami masalah yang akan dibuatkan perangkat lunaknya secara menyeluruh, kemudian mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pengguna atau user. Mari kita lihat, untuk analisis kebutuhan itu ada problem ya. Jadi kalau yang namanya membangun software itu diawali dengan adanya problem atau adanya gagasan-gagasan. Kemudian kita carikan solusinya, di mana nanti solusi itu dituliskan secara lengkap dalam sebuah dokumen yang bernama Software Requirement Specification atau SRS ya. Jadi anak-anak ingat untuk membangun software itu mulai dengan adanya gagasan-gagasan atau ide atau dari persoalan-persoalan ya. Biasanya persoalan-persoalan atau problem itu terdiri dari adanya kegiatan-kegiatan yang masih dilakukan secara manual. Jadi tidak dibantu oleh software. Sehingga kita perlu untuk menetapkan software atau mencarikan solusi untuk software tersebut di mana kita susun dalam bentuk dokumen SRS ya. Jadi hasil requirement yang itu berupa dokumen. Nama dokumennya adalah SRS. Nah, ini ya, jadi tahapan analisis kebutuhan itu sebetulnya ada 5, mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, kemudian membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, dan terakhir mengkaji ulang atau melakukan review. Nah, ini adalah tahapan analisis kebutuhan yang harus kalian hafalkan ya, karena kita akan bekerja berdasarkan tahapan ini, khusus untuk requirement gathering. Jadi awalilah dengan mempelajari dan memahami persoalan, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Sebetulnya, dua kegiatan mempelajari dan memahami persoalan serta mengidentifikasi kebutuhan pemakai ini sudah dilakukan pada saat kita melakukan user requirement gathering. Nah, barulah kita bisa maju ke tahapan yang namanya kebutuhan perangkat lunak. Mari kita lihat. Nah, kita ulangi bahwa untuk mempelajari dan memahami persoalan, itu kegiatan untuk mendapatkan user requirement. Jadi, kita memahami proses bisnis atau kita melakukan pemodelan bisnis. Di mana pada saat kita mempelajari proses bisnis ini, sebetulnya kita sekaligus mempelajari dan memahami persoalan. Dan kita juga sekaligus melakukan identifikasi kebutuhan pemakai. Dari sini, dari yang namanya awalnya problem, kita akhirnya mendapatkan daftar user requirement. Bisa 5 user requirement, bisa 10, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Intinya kegiatan mempelajari dan memahami persoalan ini, outputnya berupa user requirement. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke inti materi kita, yaitu mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Di mana untuk mendapatkan kebutuhan perangkat lunak itu, kita harus punya dulu user requirement. Kemudian kita pelajari aktivitas proses bisnis, mana yang bisa diotomatisasi dan digantikan oleh sistem, lalu kita definisikan menjadi kebutuhan perangkat lunak.
Nah, outputnya atau hasil dari kegiatan ini berupa daftar software requirement. Nah, kemudian cara mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak itu kita lihat bahwa sebetulnya pada kegiatan user requirement gathering ya, itu sebetulnya sudah mulai terbayang user itu ingin dibuatkan software seperti apa. Namun biasanya kebutuhan user itu tidak terstruktur ya. Jadi user itu kadang-kadang menyatakan keinginannya, kebutuhannya tetapi belum terstruktur. Karena itulah tugas kita melakukan strukturisasi dari kebutuhan pemakai itu dengan cara pertama dianalisis dulu, lalu diklasifikasikan, kemudian kita tuliskan kembali menjadi kebutuhan software. Ada 3 macam kebutuhan software itu, yaitu fungsional, antarmuka, dan performance. Ya, kita catat dulu atau kita hafalkan dulu, kebutuhan software itu ada 3 macam. Secara fungsional, secara antarmuka, dan ada performance. Sementara kalau kebutuhan pemakai itu tidak kita kelompokkan ya. Jadi hanya ada satu macam user requirement. Sementara untuk software requirement kita klasifikasikan lagi. Jadi kita detilkan lagi. Jadi 3 macam. Nah, jadi secara klasifikasi kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi software requirement itu ada yang fungsional, ada kelompok yang kita sebut sebagai non-fungsional, di mana non-fungsional itu terdiri dari interface dan performance. Ya, jadi kita bisa tuliskan menjadi 3 kelompok, fungsional, performance, dan interface. Nah, mari kita lihat contoh-contoh fungsional requirement seperti ini. Kembali ke studi kasus kita di Posyandu, anggapan kita bahwa kita sudah paham di Posyandu itu ada apa saja. Kemudian juga kita paham bahwa di Posyandu itu kita sudah menetapkan user requirement-nya ya. Boleh dibuka lagi di slide sebelumnya tentang user requirement. Kita masuklah ke functional requirement. Nah, functional requirement itu disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Ya, jadi kalau namanya operasional berarti apa yang dilakukan ya, beroperasi. Jadi softwarenya nanti bisa melakukan apa saja. Nah, itu disebut dengan operasional atau fungsional. Mari kita lihat contoh-contoh narasi untuk software requirement berbentuk functional requirement. Nah, awalilah dengan kalimat perangkat lunak harus dapat ya. Jadi selalu diawali dengan subjeknya perangkat lunak, lalu dilanjutkan dengan harus dapat, barulah kita lihat dapat apa. Ini menerima data pendaftaran bayi dan balita. Nah, menerima data pendaftaran bayi dan balita itu kita dapatkan dari user requirement. Ya, jadi pada tahapan sebelumnya kita sudah tahu bahwa kader ingin melakukan pendataan, pendaftaran bayi dan balita. Kemudian kita lihat lagi user requirement berikutnya adalah pencatatan berat badan bayi dan balita. Jadi kita tahu bahwa kader ingin dapat melakukan pencatatan berat badan bayi dan balita. Sehingga perangkat lunak secara operasional atau secara fungsional berarti dia harus dapat menerima data hasil pencatatan berat badan bayi dan balita. Ya. Kemudian kita lihat semuanya ya ada 6 di sini. Semuanya sebetulnya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh user ya. Jadi menerima data rencana pemberian imunisasi, menampilkan data kenaikan berat badan, kemudian mencetak laporan gitu ya, kemudian menyajikan dalam bentuk grafik. Semuanya ini tentu berasal dari user requirement. Bagaimana dengan interface requirement? Interface requirement itu sebetulnya kebutuhan perangkat lunak menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak lain, atau basis data. Jadi, anak-anak, untuk membangun sistem perangkat lunak itu, kita harus bisa membayangkan juga bahwa perangkat lunak yang kita bangun
bisa jadi nanti terhubung dengan perangkat keras. Bisa juga terhubung dengan perangkat lunak lainnya. Atau terhubung dengan basis data. Jadi perangkat lunak yang dibangun itu tidak berdiri sendiri, tapi bisa saling terkait dengan elemen-elemen di luar perangkat lunak kita ini. Nah, contohnya ya, misalnya kita ingin pencatatan berat badan bayi itu menggunakan yang namanya timbangan digital. Jadi ada timbangan ya, disebut timbangan digital. Nah, nanti dari timbangan digital itu bisa otomatis masuk ke aplikasi kita ya, ke perangkat lunak kita. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja harus dipelajari ya. Anak-anak harus belajar yang namanya sensor, kemudian menghubungkan data melalui yang namanya Bluetooth, dan lain sebagainya. Tentu itu berproses ya. Kalau sekarang kita mengetahui bahwa ternyata perangkat lunak itu bisa loh terkait dengan perangkat keras. Jadi datanya berasal dari perangkat keras. Nah, ini kita tuliskan menjadi requirement interface ya, di mana cara menulisnya selalu diawali dengan kalimat perangkat lunak harus gitu ya, harus dapat menerima data pencatatan berat badan dan balita langsung dari timbangan digital. Jadi data pencatatan berat badan bayi dan balita itu sekarang ada dua macam, bisa dicatat oleh kader, bisa juga langsung dari timbangan supaya cepat, supaya tidak ada kesalahan pencatatan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, pada saat imunisasi ya, tentu perangkat lunak tadi sudah dituliskan harus dapat mencatat data imunisasi. Jadi kapan seorang bayi itu diberi imunisasi. Nah, imunisasi itu ada yang gratis dari pemerintah. Jadi hanya perlu dicatat kapan anak ini mendapatkan imunisasi. Tapi ada juga imunisasi itu ternyata harus berbayar. Nah, kalau bayar tentu saja kita bisa melakukan pembayaran secara manual ya. Jadi kader menerima pembayaran imunisasi dari orang tua atau dari masyarakat. Tetapi kalau kita ingin memudahkan kader melakukan pembayaran, pembayarannya itu dilakukanlah melalui e-wallet ya. Kan kita sudah tahu bahwa ada OVO, ada GoPay, ada Dana, dan lain sebagainya ya. Dan kebanyakan masyarakat sekarang sudah biasa melakukan pembayaran, misalnya dengan melalui marketplace ya. Masyarakat itu kalau belanja menggunakan marketplace, dia akan membayar menggunakan e-wallet. Nah, berarti kita juga seharusnya bisa ya pada saat membayar, bayarnya pakai e-wallet aja gitu ya. Jadi tidak harus bayar manual. Nah, ini disebut pembayaran otomatis ini disebut requirement interface. Kenapa? Karena untuk melakukan pembayaran, kita harus terhubung dengan aplikasi lain, yaitu aplikasi e-wallet. Karena aplikasi e-wallet itu sebetulnya sudah ada. Kalau ada OVO, maka dari OVO. Kalau kita bayarnya pakai GoPay, dari aplikasi GoPay gitu ya. Kalau bayarnya via bank, tentu aplikasi e-banking dan lain sebagainya. Atau kartu kredit misalnya ya. Itu menggunakan kartu data atau aplikasi dari kartu kredit. Artinya perangkat lunak kita harus bisa terhubung dengan e-wallet ini, dengan perangkat lunak lain dalam bentuk e-wallet. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, untuk pengkodingannya banyak yang harus dipelajari. Jadi, kalau kita ingin menuliskan requirement interface seperti ini, artinya nanti programmer kita harus bisa mengkodingkan seperti ini juga gitu ya. Ya, nanti akan dipelajari. Sebetulnya sudah banyak ya, banyak banyak yang bisa melakukannya dan banyak sekali contoh-contoh programnya. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, ketika kita menerima data pendaftaran orang tua bayi dan balita, nah, sebelumnya kita meminta masyarakat menulis di formulir. Sekarang kita tuliskan langsung di aplikasi, ya. Jadi tidak nulis lagi di kertas, tapi nulis ke aplikasi. Tapi ada yang lebih baik lagi. Sekarang datanya itu tidak perlu dituliskan, tetapi cukup mengambil dari database kependudukan.
ya. Jadi kalau kita masukin nomor induk orang tua, ya, nomor KTP-nya orang tua, otomatis nanti datanya muncul. Alamatnya di mana gitu ya. Dan dia sesuai KTP ya. Kemudian eh, golongan di KTP itu kan ada data macam-macam ya. Ada data pekerjaannya, tentu ada data alamat sih yang paling penting ya. Ada data kewarganegaraannya dan lain sebagainya. Golongan darah juga ada ya. Jadi kalau kalau datanya dari database kependudukan, aplikasi kita tidak perlu menuliskan lagi ya. Jadi user tidak perlu menuliskan banyak-banyak, tapi cukup nomor NIK-nya aja, semuanya nanti langsung tersambungkan. Itu ya anak-anak ya. Jadi tiga hal ini namanya interface requirement ya. Jadi kalau aplikasi kita terhubung dengan sistem lain, itu namanya interface. Nah, kenapa yang ke database juga interface? Ya, karena kan database-nya dari sistem informasi kependudukan ya, atau dari Disduk Capil. Jadi kita tidak punya database kependudukan sendiri, tapi ini mengambil dari sistem database yang dikelola oleh negara. Nah, kemudian bagaimana dengan performance requirement? Performance requirement ini requirement terkait dengan unjuk kerja. Yang namanya unjuk kerja itu artinya bagaimana software itu bisa bekerja dengan baik. Ada beberapa karakteristik ya. Pertama, apakah dia cepat? Ya, jadi kalau software yang baik kan tentu kita harapkan kalau diklik itu cepat ya, tidak nge-lag, tidak loading dan lain sebagainya. Kemudian tepat tidak gitu ya. Apakah data yang dimasukkannya sama dengan data yang ditampilkan atau ada error gitu ya atau ada selisih gitu. Nah, itu namanya ketepatan. Atau frekuensi. Frekuensi itu artinya seberapa mampu si software ini sering digunakan. Misalnya kalau softwarenya setiap hari harus digunakan, kemudian setiap harinya juga banyak sekali yang menggunakan, ya, seperti marketplace tuh. Itu kan pasti setiap hari ada yang belanja ya. Nah, maka software-software seperti marketplace itu performance-nya harus baik. Dia harus cepat, harus tepat, nggak boleh salah ngitung ya. Kalau ada diskon, ada ongkir, ada biaya layanan dan lain sebagainya tuh nggak boleh sampai salah perhitungan, harus tepat. Kemudian frekuensinya juga dia harus sering. Kalau misalnya banyak yang menggunakan, tidak boleh error gitu. Misalnya eh, sehari ada yang 1.000 gitu ya. Kalau deket-deket Lebaran bahkan sampai ratusan ribu. Nah itu kan sering banget yang menggunakan. Nah itu performansnya harus bagus. Kalau di posyandu bagaimana? Misalkan ya, di kita nih misalkan. Karena posyandu itu kan sebetulnya ada di semua daerah, ya, tidak hanya di Kota Bandung, tidak di Jawa Barat, tapi bisa di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau di seluruh Indonesia serentak menggunakan aplikasi iPosyandu. Maka bayangkan misalnya ada 1 juta kader yang sedang mengoperasikan. Nyampe nggak ya 1 juta? Ya mungkin aja nyampe ya. Karena kan provinsi kita ada berapa? Dalam satu provinsi ada berapa kabupaten kota. Posyandu itu levelnya bisa sampai RW, bahkan RT. Ada juga yang kecamatan. Tergantung ya dari kependudukannya. Nah, jadi hitung aja. Semisal ya, ada banyak sekali kadernya, misal 1 juta gitu. Sehingga kita harus tuliskan perangkat lunaknya nanti harus bisa kalau digunakan secara serentak oleh 1 juta user. Kemudian nomor satu ya, jadi terbayang. Jadi perangkat lunaknya bagaimana? Supaya bisa diakses oleh banyak user. Nanti ada cara coding-codingannya ya. Bagaimana supaya tidak jadi lelet, tidak jadi error gitu ya. Nah itu sebetulnya ada yang namanya teknologi optimasi. Kemudian perangkat lunak harus dapat menyimpan seluruh data bayi dan balita serta perkembangan berat badan bayi dari bulan ke bulan selama minimal 5 tahun. Nah, bayangkan ya, kalau semua data bayi itu setiap bulan dicatat dan harus selama minimal 5 tahun, karena balita kan sampai 5 tahun ya, bahkan lebih baik lagi sampai remaja. Kalau kita ingin memantau kesehatan penduduk, itu menurut saya harusnya sampai remaja 12 tahun itu dipantau terus. Lebih bagus lagi sampai 18 tahun ya. Nah, artinya pasti banyak sekali data
yang harus dikelola oleh perangkat lunak kita ya. Misalnya, ternyata sampai 10 juta rekor. Wah, gimana nih caranya agar mampu menerima data 10 juta rekor? Nah, berarti harus dicatat sebagai sebagai performance requirement. Kalau fungsionalnya sih, perangkat lunak harus dapat menerima data bayi balita. Udah, itu fungsional. Tetapi kalau kita tambahkan bahwa datanya itu minimal 10 juta rekor. Nah, berarti kan itu menjadi performance. Karena perangkat lunak yang mampu menyimpan 10 juta rekor dengan yang hanya misalnya 1000 rekor, tentu sangat berbeda. Baik cara pengkodingan, teknologi codingnya, database-nya yang digunakan, cara query, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari secara bertahap. Kemudian sama ya, ini namanya respon time. Kalau perangkat lunak yang bagus itu dia cepat. Respon time itu artinya dari kita menekan enter sampai muncul respon dari perangkat lunak. Baik menampilkan data atau menampilkan notifikasi atau hanya menampilkan message. Itu respon time. Nah, jadi kalau yang bagus tentu saja kalau cepat ya. Ini 10 detik itu cukup lama ya dari nekan enter, nunggu dulu 10 detik baru beres muncul itu sebetulnya lama. Jadi kalau yang ingin cepat itu tekan enter langsung tampil. Nah, itu namanya respon time. Jadi ini juga masuk ke performance requirement. Nah, kalau dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa performance requirement itu sebetulnya secara pengkodingan menjadi lebih sulit dibandingkan hanya fungsional. Tetapi sekarang orang-orang itu menuntut juga ya yang performance ini karena tidak mau perangkat lunak itu lamban gitu ya. Kalau penggunanya banyak dia ngehang. Sekarang sudah tidak diinginkan yang hal-hal seperti itu. Sehingga performance juga menjadi suatu keharusan. Nah, mari kita lihat ilustrasinya supaya lebih terbayang ya. Pertama, misalkan ada user requirement. Nah, ini dari bidan. Nah, boleh diralat ya, boleh bidan, boleh kader. Kita anggap saja bidan. Jadi bidan itu sebetulnya pembina para kader ya. Jadi di e-posyandu itu kadang-kadang bidan juga turun tangan untuk memeriksa data ibu hamil. Tetapi biasanya cukup kader ya. Nah, ini dicontohkannya di sini bidan. Nah, bidan ini ingin apa? User requirement-nya dia bilang ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita secara periodik. Nah, dia hanya bilang ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita. Bilangnya periodik. Yang namanya periodik itu kan nggak jelas ya. Apakah mingguan, bulanan, tahunan, itu periodik. Atau jangan-jangan pengennya bisa lihat harian, kapanpun bisa melihat. Yang mana nih? Nah, inilah yang disebut dengan user requirement itu sudah ada, tetapi kadang-kadang belum spesifik. Ya, karena untuk periodik harian, real time gitu ya. Jadi hari ini dimasukkan data bayi, langsung bisa dicek kembali dengan yang periodik bulanan itu berbeda cara mengkodingnya. Sehingga untuk sebuah user requirement boleh seperti ini. Jadi jelas keinginan usernya tetapi sebenarnya belum spesifik. Mari kita lihat software requirement yang sebelah kanannya. Ternyata menjadi 4 software requirement. Jadi satu user requirement menjadi 4 software requirement. Di mana yang pertama, mampu menerima input nama bayi dan balita yang akan dipantau. Jadi, kalau ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita, harus jelas dulu bayi balita yang mana. Jadi harus diinput dulu nama bayi dan balitanya. Kemudian, perangkat lunaknya harus mampu mencari ya, mencari. Jadi ada searching. Sebetulnya ibu ingin memantau data bayi balita yang mana, yang lebih spesifik. Kemudian menampilkan. Nah, barulah menampilkan ya. Menampilkan berat badan dan tinggi badan bayi. Ternyata periodik itu disepakati ya dari awal sampai saat ini. Ya, jadi anak-anak yang namanya software requirement dia lebih spesifik, lebih jelas. Dari mana kejelasannya itu? Tentu saja berdasarkan diskusi dengan user. Jadi usernya bilang, oh saya pengen bisa melihat itu dari awal. Jangan hanya bulan ini, tapi harus dari awal dia lahir berat badannya berapa
sampai sekarang usianya misalnya 11 bulan, harus kelihatan dari bulan ke bulan seperti apa kenaikannya. Karena kan itu pemantauan, ya kalau pemantauan itu harus kelihatan progresnya. Kemudian ingin pemantauannya itu tampilnya dalam bentuk grafik. Nah ini ya, jadi satu user requirement menjadi 4 ya, di mana 4 requirement ini lebih spesifik dari user requirement tersebut. Nah, bagaimana dengan interface-nya? Mari kita lihat. Kalau yang tadi semuanya fungsional, ada 4. Interface-nya misalnya ke data iPosyandu itu kita simpan dalam database terpusat misalnya di Jakarta. Karena kita ingin Posyandu ini digunakan seluruh Indonesia sehingga harus ada penyimpanan database terpusat. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa mengakses database dari database terpusat. Nah, itu masuknya interface requirement. Kemudian, kita juga ingin ya bisa mencari data bayi dan balita itu berdasarkan ID dari orang tuanya. Jadi bisa juga kita menggunakan prinsip QR code ya. Jadi tiap orang tua pegang QR code-nya. Jadi kalau mau mencari itu tidak perlu di entry tapi pasang QR code. Seperti kalian melakukan absensi ya, daftar hadir kan menggunakan QR code tuh. Nah, apa apa salahnya kalau mencari data bayi juga menggunakan QR code? Nah, penggunaan QR code ini termasuk interface requirement. Kenapa? Karena kan kita nanti harus membuatkan barcode-nya, kemudian nanti ada sistem ya untuk membaca QR code tersebut menggunakan ya scanner ya, baik yang ada di HP ataupun alat lainnya. Karena dia terhubung dengan elemen lain, baik database maupun hardware maupun software untuk QR code, maka ini termasuk dengan interface requirement. Nah, bagaimana dengan performance? Performance itu kan tadi ya, apakah dia cepat, tepat. Nah, maka bagaimana software kita tuh menampilkan datanya itu berapa lama? Nah, di sini ditulis maksimal 1 menit. Sebetulnya lama banget ya kalau 1 menit itu ya. Harusnya sih bisa lebih cepat. Kemudian menampilkan grafiknya juga harus bisa ditampilkan jangan terlalu lama, misalnya maksimal 1 menit. Kenapa kita perlu tuliskan? Karena membuat grafik itu jangan-jangan lama ya, karena kan kalau datanya udah numpuk, udah banyak, membentuk grafiknya juga mungkin perlu waktu. Tapi jangan terlalu lama juga gitu. Kalau misalnya semenit nggak muncul-muncul ya harusnya dia kembali ke menu sebelumnya misalnya ya. Jadi jangan diem aja ngeheng nanti penggunanya bingung. Ini teh kenapa nggak muncul-muncul gitu ya. Jadi tidak ada kejelasan. Nah, kalau kita sudah paham bagaimana dari user requirement ke software requirement itu, kita membuat dokumen yang namanya SRS. SRS itu singkatan spesifikasi kebutuhan software requirement specification. Nah, kita Indonesiakan menjadi spesifikasi kebutuhan pangkat lunak atau SKPL. Nah, sebetulnya yang namanya dokumen SKPL itu dokumen lengkap ya. Jadi benar-benar detail lengkap, ada covernya, ada daftar isi ya, ada bab-babnya. Itu sebetulnya ada template-nya ya. Nah, untuk dokumen lengkap kita akan eh, praktekkan nanti pada saat praktikum. Kalau untuk sekarang kita tahu dulu bahwa ada dokumen yang namanya SRS dan SKPL. Ya, karena untuk menyusun dokumen lengkap itu sebetulnya kita harus paham juga item-item dari dokumen tersebut apa aja dan paham juga outline-nya atau template-nya ya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa dan seterusnya. Nah, terakhir, melakukan review. Review itu ngapain sih? Sebetulnya review itu membawa dokumen SKPL atau SRS ke user. Jadi ditunjukkan ke user untuk dibaca, dipelajari. Bisa jadi sekali selesai, ya usernya sudah cukup puas. Bisa juga diskusi berkelanjutan sehingga muncul requirement-requirement dari user. Jadi misalnya ingin ada tambahan-tambahan dari usernya, ya. Nah, di dalam review inilah kita perlu diskusi, perlu melakukan negosiasi antara developer dengan user. Prinsipnya win-win solution agar tercapai kesepakatan. Ya, jangan sampai usernya terus aja minta hal-hal baru ya. Kalau minta terus nanti kita nggak selesai-selesai bikin softwarenya, codingnya nggak selesai-selesai. Nah, inilah
kegiatan review. Nah, inilah kesimpulannya ya, bahwa namanya pembangunan pangkat lunak itu kan sebetulnya awal kita kegiatan requirement gathering ya, itu penting sekali. Ada user requirement dan software requirement. Kalau kita selesai user requirement, kita bisa maju ke yang namanya software requirement. Ya, kita membuatkan beberapa daftar. Nah, daftarnya itu kita beri kode. Seperti apa daftarnya? Ternyata seperti ini anak-anak. Dalam satu tabel, sebelah kiri bagian user requirement ada kodenya. Sebelah kanan ada kode untuk software requirement. Nah, saya tulisnya SW ya. Tetapi boleh juga SR. Kita sepakati saja SR ya, tolong diganti ya supaya konsisten dengan UR. Jadi di sini SR ya. Jadi SR software requirement. Ini ingat ya, dari satu user requirement ada 3 yang fungsional, tapi kalau di contoh sebelumnya sebetulnya ada 4 ya. Nah, jadi ada tidak tertulis nih satunya ya. Kemudian kalau non-fungsional, kita tulis juga user requirement-nya apa, non-fungsionalnya kita tuliskan. Ya. Diberi kode juga, untuk pengkodean ini boleh melanjutkan dari fungsional. Jadi bisa kita hitung total ada berapa. Nah, anak-anak, untuk user requirement dan software requirement ini menentukan apakah software yang akan dibangun itu rumit atau tidak. Jadi kalau user requirement-nya ada 10, itu lumayan rumit ya. Ketika dari 10 itu ternyata didetilkan menjadi 20 software requirement yang fungsional saja, oh berarti itu cukup lumayan. Lumayan kompleks ya. Artinya pengkodingannya nanti membutuhkan waktu juga. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana kalau hanya 5 software requirement? Oh ya harusnya sih sederhana ya. Karena kan cuma 5. Jadi ngodingnya itu nanti per software requirement. Ya, nanti kita sebagai analis dan desainer tentu harus bertanggung jawab pada saat pengkodingan. Meskipun yang mengkodingnya nanti para programmer kita, tapi kita loh yang mengarahkan. Sehingga kalau kita membuat software requirement-nya tidak spesifik, yang kasihan nanti programmernya. Ya, nanti dia bingung, ngodingnya gimana, saya nyusun algoritmanya gimana, karena tidak ada kejelasan. Oke ya, jadi ini adalah software requirement yang dikaitkan dengan user requirement. Nah, di sini diminta membuat latihan ya. Jadi, pilih dulu software requirement dari Posyandu, kemudian kita siapkan software requirement-nya, baik fungsional maupun non-fungsional. Nah, untuk latihan juga ya, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang requirement gathering, sebetulnya boleh juga ya, untuk membuat dari studi kasus masing-masing, supaya kebayang gitu ya. Dan output dari kegiatan kita ini adalah cukup berupa daftar seperti ini ya, daftar software requirement fungsional yang sebelah kirinya dituliskan user requirement-nya. Sebetulnya outputnya harusnya apa? Harusnya berupa dokumen ya, lengkap, ada cover dan lain sebagainya. Tapi karena kita masih belajar, maka kita cukup menghasilkan yang namanya user requirement. Gitu ya. Nah, baik untuk materi kelihatannya cukup seperti itu. Kita lanjutkan ke sesi diskusi.